Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Jakarta Timurnya dalam acara Suara Forsa. Dan buat sahabat Forsa yang baru saja bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan like jika Anda suka. Bila tidak suka, abaikan. Ini hanya sebuah cerita dengan tema Lu Gida, didengerin syukur, kagak ya udah. Anggota kali ini ialah Delta Maesa. Mari kita sambut host kita, Abung Suara. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam seneta, salam sejahtera, dan salam Forsa semakin keren. Sahabat Forsa di mana saja berada, kita dalam acara Suara Forsa. Masih dalam tema Lu Gida, lu dengerin syukur, enggak ya udah. Kali ini bersama anggota Forsa Jakarta Timur, Bang Delta Maesa. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kecintaannya dengan Rhoma Irama, kita lihat dulu ini videonya. Bukan hanya cerita, tapi menjadi nyata. Banyak yang tergila-gila dengan musik soneta. Dari tayangan video tadi saya lihat Bang Delta penyanyi di situ ya. Tapi sebelum kita ngobrol ke arah ke sana, saya mau tanya dulu tentang apa yang menyebabkan Bang Delta masuk ke organisasi Forsa dan apa yang dilihat dari sosok Rhoma Irama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Forsa semua. Dari awal memang saya sudah mencintai sosok dari Rhoma Irama sendiri, dan itu berawal dari saat usia saya masih remaja lah, istilahnya masih menginjak usia 15 tahun itu. Itu di sekolah kelas berapa tuh Bang? Sudah SD ya, sudah SD, dan ya di SD pun sudah menyukai musik-musik beliau ya. Untuk Biasanya dengar di radio dulu ya? dulu tahun berapa, memang belum ada siaran TV juga, belum banyak juga. Itu di radio-radio. Di radio? Nah, radio-radio, tapi kan udah banyak kan. Kira-kira masih ingat lagu yang pertama sekali Bang Delta dengar? Saya memang menyukai lagu beliau. Lagu yang sangat saya suka pada waktu masih sekolah itu ya lagu Begadang sama lagu Begadang ya? Rambate Rata Ayu. Nah di situ saya ingat istilahnya kebersamaan gitu ya. Rambate kan bersama. Itu yang menyebabkan suka apa dari liriknya atau? Dari segi liriknya, musik, lirik sama penjiwaan beliau. Kemudian yang membuat Bang Delta terbangun untuk menyukai seorang Rhoma Irama. Nah dengan mengagumi beliau, mengagumi segala jenis musiknya yang memang sudah dia terapkan, dia dengarkan pada semuanya, saya jadi terinspirasi. Makanya perlahan-lahan, oh aku juga seperti saya pengen bisa seperti beliau ini dengan musik-musik seperti itu. Memang saya sangat menyukai dangdut, ya. Beliau kan awal-awalnya kan pop juga, terus langsung ke dangdut. Begitupun saya juga tadinya awalnya pop juga, terus lari ke dangdut. Jadi sampai sekarang ya udah dangdut yang saya besarkan gitu. Karena melihat titik karir perjalanan sang idola saya, sekarang bilang idola saya lah. Itu juga pernah saya lihat di biodata dan ada video juga bukti kecintaan Bang Delta kepada Rhoma Irama saat itu. Saya lihat memberi lukisan ya waktu itu ya, itu di Sonata Record. Oh iya. Itu menurut saya suatu bukti kecintaan kepada Rhoma Irama saat itu ya. Hingga akhirnya selain memberikan itu juga ada jejak digital Bang Delta akhirnya bikin lagu, berkarya melalui lagu. Nah ini menarik saya lihat. Ada beberapa karya yang saya lihat di situ, walaupun mungkin istilahnya belum rezeki ya, belum booming lah, tapi ini masya Allah udah ada karya. Nah ini saya berpikir ini suatu dari tadi kita dengar bukti kecintaan kepada Rhoma Irama yang diawali di sejak SD waktu itu, akhirnya ikut jejak digital seorang Rhoma Irama, salah satu berkarya tadi. Nah, inspirasi membuat lagu itu dari sejak kapan?
Kalau inspirasi, niat saya bukan niat, maksudnya saya dari setelah mencintai beliau memang dari dulu udah menyukai. Nah, maksudnya ini nulis syair segala macam. Ini bagaimana untuk menuangkan? Karena saya dulu itu kan agak sulit untuk mencari rekan-rekan yang lain. Iya. Terus akhirnya itu terbangun sendiri, bikin syair ya, bikin musik. Betul. Dan juga pernah menghadiahkan sebuah lagu kepada Rhoma Irama yang judulnya Soneta. Itu menarik sekali, Sir. Bagaimana awal perjalanan Bang Delta berkarir di musik? Saya sangat mencintai beliau, tiba-tiba bagaimana saya biar bisa lurus ke sana gitu. Alhamdulillah saya ketemuin di situ ada organisasi, istilahnya yang dibentuk Friends of Rhoma and Soneta. Nah, itu yang saya kejar. Alhamdulillah mereka organisasi itu menerima saya. Nah, dari situlah kecintaan saya terus pada beliau, hingga bagaimana caranya untuk bisa mengikuti jejak beliau, yaitu ketemunya saya mencintai musik dan bikin lagu lah ya, bikin lagu. Alhamdulillah kemarin juga saya udah buat yang seperti tadi katakan itu. Alhamdulillah menerima semua. Di masuk Forsa itu kan keinginan ya? Iya. Bukan diajak ya? Bukan disuruh orang kan? Itu keinginan kuat saya tuh. Nah, setelah masuk Forsa saya pengen tahu pendapat Bang Delta sendiri, karena cukup lama juga di Forsa. Di Forsa yang didapat tadi seorang anggota kayak Bang Delta sendiri. Ya, hikmah yang saya ambil ke satu. Masuk ke dalam situ kita sudah mulai lain. Inti kata organisasi tersebut memunculkan silaturahim yang sangat erat. Kita harus dibangun dengan jiwa yang harus jiwa kebersamaan. Namanya Forsa. Nambah lawan juga ya? Nambah lawan, jiwa Forsa sama kan? Kalau Forsa kan semangat. Ya. Forsa. Jadi saya di situ tuh. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah bisa ketemu bareng. Kalau ada event-event acara idola saya, idola kita semua mengaji, ketemu semua. Ketemu. Di situ nggak perlu, di situ belum kenalan. Semua langsung kenalan, nggak perlu perjabat taman, gitu udah satu ada. Sampai akhirnya yang tadi kita cuma bisa dengar di radio, lihat di TV, di film, di koran dulu. Akhirnya bisa berdampingan. Selain berdampingan, berjabat tangan dengan udah alhamdulillah banget itu. Balik ke mengenai karir Bang Delta. Ada kepuasan sendiri dari Bang Delta dengan itu bikin buat lagu itu. Ya, kepuasannya apa? Kalau untuk kepuasan buat pribadi puas. Ya, kita kan belum tentu untuk menyuguhkan ke orang-orang puas atau tidak gitu kan. Yang penting saya buat lagu tersebut sudah puas lah buat diri sendiri ya. Kalau untuk orang lain kalau memang puas alhamdulillah gitu kan. Yang penting kita menyuguhkan nih karya saya gitu kan. Intinya kita berkarya, suka dan tidak suka, benar, kita kembalikan kepada yang mendengarkan. Ya. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah bisa berkarya itu ya. Itu bagus sekali. Karya itu kan nggak murah, mahal. Belum tentu orang lain bisa ibaratnya kan. Itu kelebihan dari seorang pencipta lagu gitu ya, Mas. Jadi nomor 2 kan orang suka atau tidak ya. Iya, betul. Kita sudah berkarya. Ada harapan ke depan, baik itu organisasi Forsa atau melalui karya Bang Delta sendiri. Harapan saya ke depan ini khusus Forsa aja ya. Forsa dulu ibaratnya. Marilah kita dengan di wadah tersebut saling bersilaturahmi pertama, kedua saling mengeluarkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan Forsa itu sendiri ya kan. Yang buat berguna bagi Forsa sendiri juga berguna buat semua. Mudah-mudahan dengan adanya Forsa lebih keren kan, yang lain ikut nimbrung masuk. Oh, wadahnya seperti ini bagus ya kan. Nah, itu harapan saya seperti itu. Jadi bukan bikin meluas gitu. Mungkin salah satu cara Bang Delta melestarikan itu ya. Setiap saya manggung tidak lepas istilahnya lagu yang saya idolakan, lagu Rhoma Irama sendiri yang saya suka. Bahkan lagu-lagu lamanya yang sering bawakan, lagu baru jarang. Ada nggak lagu yang menyentuh hati di saat perform? Sering terbawa dalam hati, istilahnya lagi dalam keadaan show gitu kan. Lagu yang saya sering bawakan kayak Romantika, Romantika sama Nilai Sehat gitu. Wah, itu lagu dahsyat.
dahsyat sekali, apalagi lagu yang seperti yang kemarin itu yang saya sering bawain kan, Sebujur Bangga, itu lebih-lebih. Karena selain dari ini, bawaan hati keluar. Oh, begini ya. Bahkan ini kita ke bawah dengan syair-syair itu ya. terbawa. Alhamdulillah, saya bangga sekali walaupun sebagai MC sekarang. Dulu saran saya ya terus maju. Bila kita punya keinginan, jangan sampai kendor, ya kan? Istilahnya kita punya niat apa, kita maju terus. Gak peduli halangan apa depan kita, yang penting bisa membuktikan walaupun kita kurang atau bagaimana, jangan sampai putus asa gitu. Baik yang MC, lebih bagusnya MC melebarkan, melepaskan sayap biar bisa nggak satu macam itu aja, terus penyanyinya juga, terus buat yang Forsa yang kita sedang ada gitu kan, jangan sampai putus asa, terus jalin silaturahmi, jalin kebersamaan, tingkatan bagaimana caranya sebuah melebarkan sayap Forsanya gitu. Makanya saya alhamdulillah masuk Forsa bukan kaleng-kaleng, ibaratnya udah hampir Panggilan ya, panggilan sekalian panggilan, udah lebih lah istilahnya 5 tahun lah, 5 tahun lebih. Jejak digital bisa bikin lagu dan bisa nyanyi sendiri. Masya Allah, ini luar biasa. Istilahnya maaf aja ini, ada teman sebelumnya lu seneng dia tapi nggak pernah ketemu orang. Saya udah buktikan sekarang bahwa saya ini Forsa sejati yang ada saya pegang. Oke, baik. Oke, sahabat Forsa di mana saja berada, demikian tadi cerita anggota Bang Lelta, perjalanan yang mencintai Roma, suka dengan Roma, akhirnya dibuktikan dari mulai dengar di radio, lihat di TV, lihat di koran, dan akhirnya dia sampaikan dengan ketemu, foto bareng, kemudian sampai memberikan hadiah sebuah lukisan, dan akhirnya menyanyikan lagu yang berjudul Soneta. Oke, baik, terima kasih Bang Lelta, sukses terus di jalannya. Semoga karyanya suatu saat akan meledak dan didengar seluruh Indonesia. Tetap pantang terus Forsa Jakarta Timur Channel. Dari kawasan Jalan Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur, disiarkan secara langsung. Inilah Suara Forsa.